Slow Horse adalah series dari Apple TV yang bercerita tentang sekelompok anggota intelijen Inggris yang dibuang karena dianggap tidak kompeten atau pernah gagal dalam menjalankan misi. Tapi karena hal tersebutlah membuat mereka bertekad untuk mengambil sebuah misi dan menuntaskannya agar citra mereka tidak lagi diremehkan sebagai agen buangan. Dan di season 1 ini, mereka akan menuntaskan misi penyanderaan seorang anak muslim oleh kelompok radikal. So langsung saja, here we go. Film diawali saat seorang agen MI5 yaitu intelijen negara Inggris bernama Cartwright sedang mencari pelaku yang membawa bom di sebuah bandara di kota London. Carr pun diberitahu oleh agen yang berada di markas dengan ciri-ciri pelaku yang seorang laki-laki keturunan Asia dan memakai baju putih serta kemeja biru dengan tas yang berisi bom. Saat itu, Carr sudah mengidentifikasi seorang pengunjung yang menurutnya adalah pelaku tersebut. Lalu saat pelaku itu berjalan dan akan masuk ke dalam pesawat, pimpinan MI5 bernama Diana Taverner memberikan izin kepada Carr untuk segera menangkapnya. Dengan segera, Carr dan beberapa agen lainnya mengejar pelaku tersebut. Dengan cepat, mereka pun akhirnya berhasil menangkap pelaku itu. Namun saat menggeledah tasnya, mereka sama sekali tidak menemukan bom atau tombol pemicu dari sebuah bom. Carr pun melaporkan jika laki-laki itu bersih dan bukanlah pelaku yang membawa bom. Mendengar itu, maka operator yang bernama Webb menyuruh Carr mengidentifikasi ulang laki-laki tersebut dengan kemeja biru, baju putih yang membawa ransel. Mendengar itu, Webb pun menjelaskan jika Carr salah dengar karena pelaku yang asli menggunakan kemeja putih dan baju biru, bukan kemeja biru baju putih. Namun Carr tidak mau disalahkan karena yang sebenarnya salah memang adalah Webb yang salah mengeja ciri-ciri pelaku tersebut. Kemudian mereka pun mendapatkan informasi di CCTV jika ternyata pelaku yang asli berada di terminal utama. Diana pun memerintahkan Carr untuk segera mundur dan kembali ke markas. Namun Carr tidak mau dan tetap mencari pelaku tersebut. Dengan menggunakan mobil petugas bandara, Carr dengan cepat menuju terminal utama. Singkat cerita, Carr pun tiba di terminal utama lalu melihat pelaku tersebut dan langsung mengejarnya. Karena sudah sangat genting, maka MI5 menyuruh otoritas bandara untuk memberikan peringatan darurat dan mengevakuasi seluruh pengunjung bandara. Dan karena menyadari jika dirinya dikejar, maka membuat pelaku itu berlari secepat mungkin agar tidak tertangkap. Setelah berhasil tiba di stasiun kereta, Carr yang terlambat lalu menurunkan senjata ke arah pelaku dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Namun pelaku tersebut justru mengeluarkan pemicu dan akhirnya meledakkan bom. Dari kejadian itu membuat Carr diasingkan ke sebuah tim yang bernama Slow Horse. Tempat MI5 membuang para agen yang melakukan kesalahan fatal dalam misi. Tapi sebenarnya operasi yang dilakukan Carr bukanlah misi sungguhan guys, melainkan hanyalah sebuah tes atau ujian. Namun karena Carr dinilai sangat gagal dalam tes tersebut, maka Carr pun akhirnya dimasukkan ke dalam tim yang bernama Slow Horse. Tim tersebut berada di sebuah apartemen kecil di daerah bernama Slough House dan dipimpin seorang agen senior bernama Jackson Lamb. Dan di Slough House terdapat sekitar 8 agen buangan lainnya. Mereka semua juga masih mendapatkan misi namun hanya berkaitan dengan pencarian petunjuk dan penyelesaian laporan. Sedangkan Carr yang baru saja masuk ditugaskan mencari informasi atau jejak bukti di dalam sebuah kotoran sampah. Carr jelas sangat-sangat tidak menyukai tugasnya itu, tapi Carr harus tetap menjalankan tugasnya tersebut. Sedangkan di tempat lain, salah satu agen bernama Sid ditugaskan oleh Lamb untuk mengambil data di laptop seorang jurnalis bernama Hobden. Dengan menggunakan teknik agen pada umumnya, Sid menumpahkan gelas kopi di meja Hob. Dan saat Hob sedang meminta tisu atau kain, Sid secara diam-diam mengambil flash disk milik Hope dan mencuri data di FD tersebut ke dalam sebuah laptop miliknya secara otomatis. Setelah selesai, Sid mengembalikan FD tersebut agar Hope tidak mengetahuinya. Setelah itu Sid kembali ke Slough House dan memberikan apa yang ia dapatkan barusan.
Melihat kinerja Sid, Lem membandingkannya dengan Carr dan mereka semua yang ada di Slaughhouse untuk belajar dengan Sid agar mereka bisa menjadi agen yang hebat dan juga bisa diandalkan. Kemudian Lem menelpon Diana dan memberitahu jika mereka telah mendapatkan informasi milik Hobden. Dan itu semua berkat Sid. Namun ternyata Sid adalah agen suruhan Diana yang ditugaskan untuk memata-matai Slaughhouse. Itulah kenapa Sid sangat handal. Diana pun menyuruh Lem agar mengirim informasi milik Hobden tersebut segera. Maka Lem pun memanggil Carr dan menyuruhnya membawa koper yang berisi file Hobden ke markas MI5 di Regent Park dan memberikan file tersebut kepada teman lamanya, yaitu Webb, atau lebih tepatnya musuh Carr. Karena ulah Webb yang membuat Carr dibuang ke Slaughhouse. Saat keluar dari Slaughhouse, Carr sangat penasaran dengan informasi mengenai Hobden. Dan karena hal itu, Carr lalu masuk ke dalam sebuah toilet umum dan mencoba membuka koper tersebut. Dengan menggunakan kain basah, Carr mencungkil koper itu dan akhirnya berhasil membukanya. Namun koper itu memiliki mekanisme keamanan yang kuat yang membuat Carr tersengat listrik karena membukanya. Walaupun harus menahan sakit, Carr tetap berhasil membuka koper tersebut. Setelah itu Carr mengambil data milik Hobden ke flash disk miliknya untuk dipelajari tentang apa misi yang sedang dikerjakan MI5 dengan seorang wartawan. Setelah itu Carr pun membawa laptop itu ke markas pusat walaupun tanpa box keamanan karena tentunya sudah rusak. Dan singkat cerita, Carr pun masuk ke dalam ruangan Webb dan memberikan komputer tersebut. Ternyata Webb juga disanksi, namun hanya sanksi ringan dengan dipindahkan ke bagian berkas. Untungnya saja, Webb tidak curiga dengan Carr karena membawa komputer itu tidak menggunakan box keamanan yang sesuai dengan protokol. Sebelum pergi, Carr menyuruh Webb untuk mengakui kesalahannya tentang peristiwa bandara. Namun Webb sama sekali tidak mau mengakuinya dan tetap menyalahkan Carr. Hal itu jelas membuat Carr sangat kesal, namun ia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih pergi. Pada malam harinya, saat jam kerja sudah selesai, para agen di Slaughhouse pun pulang. Namun tidak dengan Carr yang memilih untuk tinggal. Carr menonton pidato seorang pengusaha sekaligus politisi yang bernama Simon yang sangat menentang imigran, terutamanya imigran Muslim. Lalu tiba-tiba saja Sid muncul. Sid tadinya telah pulang, namun kembali karena cas HP-nya yang ketinggalan. Kemudian Lem yang mendengar mereka berdua itu muncul dan menyuruh mereka untuk segera pulang. Lem yang seorang agen senior tahu jika mereka berdua kemungkinan memiliki niat khusus karena belum pulang. Maka Lem memperingatkan mereka berdua, jika saja mereka memiliki rencana rahasia yang bisa mengacaukan Slaughhouse, maka Lem tidak segan-segan akan mengirim mereka ke negara Siberia. Karena hal itu, maka mereka pun pulang. Carr lalu mencari data dan informasi mengenai Hobden lewat ponselnya. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut, Carr menemui kakeknya yang seorang pensiunan MI5, salah satu agen terbaik di masanya. Dia bernama David Cartwright. Saat bertemu dengan kakeknya, Carr menceritakan situasinya di Slaughhouse. David lalu menanyakan luka di tangan Carr setelah membuka box keamanan. Karena hal itu, Carr pun menjelaskan jika dirinya penasaran dengan informasi mengenai Hobden, di mana Lem menugaskan dirinya untuk membawa sebuah laptop ke markas pusat. Carr hanya merasa bingung karena markas pusat baru kali ini memberikan misi pengintaian terhadap seorang jurnalis yang pastinya Hope memiliki informasi penting, dan untuk itulah Carr datang menemui kakeknya. Tapi David menceritakan jika Hope memang pernah berurusan dengan MI5. Hope mengira jika data-data pribadinya bocor karena ulah MI5 yang telah menyebarkannya. Tapi David tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. David memperingatkan Carr untuk menjauhi misi tersebut. Karena jika markas pusat menyuruh Slaughhouse menangani sebuah kasus, berarti markas pusat berniat cuci tangan. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Sementara itu, seorang komedian yang bernama Hasan yang suka menulis komedi dan lelucon tentang agama baru saja keluar dari sebuah bar. Di mana saat itu isu agama sangat sensitif di Inggris. Karena komedinya itulah Hasan akhirnya diculik oleh sekelompok orang. Pada pagi harinya, Carr yang tiba di Slaughhouse langsung menemui Roddy
bagian teknisi untuk melihat isi dari flash disk miliknya. Setelah memberikan sogokan, Rodi pun akhirnya berhasil membuka flash disk itu yang ternyata hanya berisikan desimal angka yang tak terbatas. Lalu Sid muncul dan mendengar hal tersebut dan menyadari jika Carr menyalin isi komputer miliknya yang berisikan file Hobden. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak tahu apa arti dari angka-angka tersebut. Kemudian tiba-tiba saja, Rodi melihat sebuah berita yang sangat menarik, yaitu sebuah penculikan di kota London. Dan ternyata berita itu juga sampai di markas pusat. Berita itu sangat heboh karena yang diculik adalah seorang imigran muslim yang saat itu memang isu agama sedang panas-panasnya di kota Inggris. Dan yang lebih gilanya adalah kelompok tersebut akan memenggal kepala anak itu secara live besok pagi. Namun saat Lem melihat mereka berkumpul di ruangan Rodi, Lem menyuruh mereka untuk kembali bekerja dan tidak mencampuri urusan pemerintah. Kelompok itu bernama Son of Albion, kelompok ekstremis nasionalis Inggris yang sangat membenci imigran Islam dan keturunannya di tanah Inggris. Mereka adalah Alan, Curly, Zeppo, dan juga Larry. Sedangkan anak remaja yang mereka culik bernama Hasan. Mereka mengurung Hasan di dalam sebuah ruang bawah tanah dengan kondisi terikat. Alan yang mengecek kondisi Hasan lalu melepaskan plester yang menutup mulutnya dan memberitahu jika mereka telah memasang sebuah mikrofon yang kalau Hasan butuh sesuatu maka ia bisa memanggil mereka. Namun jika Hasan mencoba berteriak atau mencoba untuk kabur, maka mikrofon itu akan menyala, dan jika hal itu terjadi, maka mereka tidak segan-segan akan menyiksa Hasan. Alan juga memberikan kabar buruk jika besok mereka akan memenggal kepalanya di depan kamera secara live. Mendengar itu jelas membuat Hasan menjadi sangat ketakutan. Sementara itu di markas MI5, Diana mengadakan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan viralnya penculikan anak remaja oleh sebuah kelompok, di mana mereka juga berniat akan membunuh remaja tersebut secara live besok pagi. Diana yang sudah mendapatkan informasi tentang Hasan memberitahu jika anak tersebut hanyalah seorang remaja muslim yang lahir dan besar di Inggris dan sama sekali tidak memiliki rekam jejak kriminal. Namun ternyata Hasan adalah salah satu keluarga dari seorang jenderal di Pakistan yang bisa saja para pelaku itu menculik Hasan karena ada hubungannya dengan Pakistan. Sedangkan Carr kembali masuk ke ruangan Rodi saat semua orang telah pergi. Carr meminta Rodi agar meretas email Hobden untuk melihat apakah Hope terkait dengan penculikan anak tersebut. Sebagai imbalan, Carr akan memberikan uang kepada Rodi dan juga memberitahu alasan mengapa MI5 membuang Rodi ke Slough House. Karena kakeknya adalah salah satu mantan anggota elit MI5 yang pastinya tahu akan hal itu. Setelah melakukan pengecekan, ternyata Hope sama sekali tidak memiliki akun email, sosial media, atau apapun itu yang terkait dengan jaringan internet. Data-datanya tidak ada di internet. Dan karena Rodi tidak berhasil, maka Carr pun tidak jadi memberitahu alasan MI5 membuangnya ke Slough House. Sedangkan di sebuah stadion, Diana bertemu dengan seorang agen bernama Modi yang dulu adalah salah satu agen buangan di Slough House. Modi memberitahu jika dirinya telah memasang penyadap di ruangan Lem untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Lem. Namun Diana justru tidak setuju dan menyuruh Modi untuk melepas kembali penyadap tersebut karena jika sampai ketahuan maka akan menimbulkan masalah lagi. Kemudian Diana menugaskannya untuk menangkap dan mengambil semua data-data seorang jurnalis yang bernama Hobden. Kemudian Diana kembali ke markas MI5. Di sana agen yang ditugaskan menemukan lokasi Hasan memberitahu jika Hasan kemungkinan disembunyikan di salah satu ruang bawah tanah di kota London. Dengan melihat video rekaman yang viral, para agen masih berusaha menemukan lokasi apartemen secara pasti. Sedangkan Carr diam-diam keluar dari Slough House dan mengikuti kemana saja Hobden pergi. Hingga malam harinya saat pulang dari Slough House, Carr kembali mengintai rumah Hope. Namun tiba-tiba saja Sid muncul dan masuk ke dalam mobil. Sid memberitahu jika dirinya mengikuti Carr yang sedang mengintai Hobden. Mendengar hal itu membuat Carr sangat terkejut dan tidak menyangka jika Sid mengikutinya juga. Carr menjelaskan alasannya mengikuti Hobden seharian adalah karena dirinya mendapatkan info dari Rodi jika Hobden sama sekali tidak memiliki email atau akun sosial media. Jadi untuk mencari informasi tentangnya, Carr harus melakukannya secara manual. Lalu tiba-tiba saja seseorang menelepon Sid.
Saat Sid berbicara dengannya, Sid mengatakan jika dia sedang mengawasinya. Dari hal itu membuat Carr curiga dengan siapa Sid berbicara barusan. Namun entah kenapa, Sid justru berkata jujur kepada Carr jika yang barusan menelponnya adalah Diana, wakil direktur MI5. Dan alasan dirinya dikirim ke Slow Coast adalah untuk memata-matai mereka semua, utamanya Carr. Saat Carr masih terkejut sekaligus bingung mendengarkan hal tersebut, tiba-tiba saja seseorang lewat dan terlihat masuk ke dalam apartemen Hobden dengan memanjat. Merasa jika Hope dalam bahaya, maka mereka berdua segera masuk ke dalam apartemennya juga. Saat Carr sudah berada di dalam, ternyata orang tersebut sudah akan membunuh Hope. Carr pun memberitahu jika dirinya sudah menelepon polisi dan akan segera datang. Jadi Carr menyuruhnya untuk melepaskan Hope dan boleh pergi. Kemudian saat ada kesempatan, Carr memukul orang tersebut dan membuat Hope berhasil kabur. Saat orang itu akan kembali mengejar Hope, masuklah Sid dan mencoba menangkapnya. Namun orang tersebut berhasil menembak Sid lalu kabur juga. Dari tembakan itu membuat Sid menjadi terluka parah di kepalanya dan Carr langsung menelpon ambulans. Setelah berada di rumah sakit, Lem lalu datang karena mendengarkan kabar mereka berdua. Lem lalu memarahi Carr karena menelpon ambulans dan lupa jika mereka berdua adalah seorang agen. Karena dari hal itu membuat mereka ketahuan ke seluruh bagian MI5 di Inggris. Kemudian Lem akan membawa Carr kembali ke Slow Coast dan akan menginterogasinya karena mengintai Hobden tanpa izin darinya. Carr pun menjelaskan jika dirinya mengikuti Hope karena curiga dengan flash disk milik Hope yang kemungkinan ada kaitannya dengan penculikan Hasan. Sedangkan Sid ditugaskan oleh Diana untuk mengawasi mereka semua, para agen di Slow Coast termasuk Lem. Tapi Lem sudah tahu akan hal itu. Sementara itu di Slow Coast, Loisa dan Harper yang saat itu pergi ke bar memutuskan untuk bermalam di Slow Coast. Namun mereka mendengar ada suara aneh dan memutuskan untuk mengeceknya. Setelah berkeliling dan mengira jika tidak ada apa-apa, muncullah seseorang dari balik lemari dan menyerang Loisa. Namun saat akan kabur, Harper lalu mendorong orang tersebut dan membuat mereka berdua akhirnya terjatuh dari tangga. Saat Loisa turun dan mengeceknya, ternyata orang itu adalah Modi. Namun sudah tewas karena terjatuh barusan. Lalu saat Carr dan Lem tiba di Slow Coast, mereka melihat mayat Modi di kantor mereka. Dan akhirnya Lem mengambil kesimpulan jika Modi adalah agen yang menembak Sid dan mencoba membunuh Hobden juga. Lalu dari dalam baju Modi, Lem menemukan sebuah alat penyadap dan sebuah handphone. Saat melihat log panggilannya, Lem tahu jika Modi adalah agen yang disuruh oleh Diana dan langsung menelponnya. Lem menyuruh Diana untuk menemuinya dan membahas akan hal tersebut. Singkat cerita, Lem dan Diana bertemu di dekat sungai. Lem menanyakan alasannya menyuruh Modi masuk ke Slow Coast dan melukai agen kirimannya sendiri yaitu Sid. Karena sudah ketahuan, maka Diana pun menjelaskan jika dirinya merencanakan skenario penculikan Hasan untuk dijadikan bukti untuk menjebak Simon yang mendanai sebuah kelompok nasionalis. Namun Diana juga menaruh salah satu agennya di kelompok tersebut untuk mengawasi Hasan agar tidak dibunuh. Belum lagi, Hasan adalah keponakan pemimpin intelijen Pakistan. Jika mereka berhasil seakan-akan menyelamatkannya, maka Pakistan pasti akan berterima kasih dan mau kembali bekerja sama dengan Inggris. Dan Diana pasti akan mendapatkan penghargaan. Namun dirinya tidak tahu kalau Hobden berada di belakangnya saat itu. Yang bisa saja Hobden akan merekam pembicaraannya. Untuk itulah Diana mengirim Modi untuk membunuhnya dan membakar semua file milik Hope. Tapi Diana sama sekali tidak menyuruh Modi untuk melukai Sid. Lem yang mendengar itu justru menilai tindakan Diana sangat berbahaya dan hanya mementingkan reputasinya saja agar bisa naik jabatan. Diana meminta bantuan Lem untuk juga masuk dalam operasi penyelamatan Hasan bersama dengan agen yang ia kerahkan. Diana berharap Lem bisa mengawasi operasi tersebut. Lem sebenarnya tidak mau melakukan itu, namun Diana mengancam akan membocorkan rahasia Lem yang saat itu berada di rumah Standish saat suaminya yaitu Charles tewas. Mau tidak mau, Lem pun akhirnya setuju. Namun setelah selesai dan menyelamatkan Hasan, Lem meminta berkas file Charles tersebut. Setelah itu, Lem mengajak Loisa, Herbert, dan Carr untuk ikut bersamanya ke lokasi tempat Hasan disandera. Sementara itu, Hasan yang disekap berusaha sedikit demi sedikit membuka jendela kayu agar bisa melarikan diri.
Dengan berhati-hati, Hasan secara perlahan-lahan melepas satu persatu kayu jendela itu agar tidak ketahuan. Namun saat kayu yang terakhir, Hasan tidak sengaja mematahkannya yang membuatnya ketahuan. Dengan panik, Hasan lalu berteriak meminta tolong berharap ada orang yang mendengarkannya. Namun usahanya sia-sia karena kelompok tersebut kembali menangkap Hasan. Mereka membawa Hasan ke ruang tengah dan menutup kepalanya agar bisa terus menjaganya. Di saat mereka sedang bermain kartu, Carly yang baru saja dari lantai atas melihat sebuah kapak yang akan mereka gunakan untuk membunuh Hasan. Saat itu Carly merasa aneh dengan identitas Alan yang katanya adalah orang suruhan Simon, politisi yang mendanai mereka. Dan saat ada kesempatan, Carly yang belum pernah membunuh orang lalu mengayunkan kapak tersebut dan memenggal kepala Alan. Beberapa saat kemudian Lem dan yang lainnya tiba di lokasi Hasan. Saat mereka masuk, mereka semua kebingungan karena yang ada di apartemen itu hanyalah mayat seseorang, namun bukan Hasan. Dari hal tersebut membuat mereka terkejut. Bahkan Lem mengira jika mereka dijebak oleh Diana. Lem menyuruh mereka bertiga segera pergi menjemput Rodi dan Struan sebelum anak buah Diana menangkap mereka. Dan juga menyuruh mereka untuk kembali berkumpul di makam Blake. Dan tidak lama setelah mereka semua pergi, anak buah Diana tiba dan masuk ke dalam apartemen tersebut. Setelah melihatnya, salah satu agen yang bernama Duffy yang ditugaskan memimpin regu tersebut memberitahu Diana jika Alan sudah tewas dan Hasan tidak ada di tempat. Begitupun dengan Lem dan juga agen lainnya. Mendengar itu, maka Diana pun menyuruh Duffy untuk mencari Lem dan para agen buangan lainnya. Diana lalu ditelepon oleh Ingrid, kepala pimpinan MI5. Diana menjelaskan jika Hasan masih belum ditemukan dan dibawa pergi oleh kelompok bernama Son of Albion sebelum MI5 tiba. Tapi Diana yakin jika para agennya akan segera menemukan Hasan segera. Sementara itu Carl, Louisa dan Herbert sedang menuju ke rumah Rodi. Louisa menjelaskan jika laki-laki yang tewas di apartemen tadi adalah seorang agen MI5 yang bernama Alan yang kemungkinan ditugaskan Diana. Dan itu berarti Diana lah yang sedang menyusun penculikan Hasan untuk tujuan tertentu. Namun ternyata Diana tidak memperkirakan jika Alan akan ketahuan dan dibunuh oleh kelompok tersebut yang membuat rencananya berantakan. Awalnya Louisa menganggap jika Lem berkomplotan dengan Diana dan akan mengorbankan mereka bertiga. Namun Carl meyakinkan mereka untuk tetap mengikuti instruksi Lem dan tetap yakin dengannya. Kemudian mereka pergi membagi tugas, di mana Carl akan pergi menjemput Rodi, sedangkan Louisa dan juga Herbert akan menjemput Struan. Singkat cerita, Louisa dan Herbert tiba di rumah Struan. Namun seorang agen lebih dulu datang menjemputnya dan membawa Struan pergi yang kemungkinan akan dibawa ke markas MI5 atas suruhan dari Diana. Sedangkan Carl yang telah tiba di rumah Rodi segera mengajaknya pergi sebelum MI5 datang. Awalnya Rodi tidak ingin pergi, namun Carl membujuknya dan akan menjelaskan situasi mereka sekarang. Dengan menggunakan mobil yang mereka curi, Carl terlebih dahulu singgah di sebuah rumah sakit untuk melihat kondisi Sid. Namun saat berada di dalam rumah sakit, wajah Carl teridentifikasi oleh kamera CCTV yang juga terhubung dengan markas MI5. Maka satu agen pun ditugaskan untuk datang ke rumah sakit tersebut untuk menangkap Carl. Kemudian saat agen itu tiba, Rodi yang melihatnya langsung memilih pergi ke makam Blake sesuai arahan Carl dan meninggalkannya. Sedangkan Carl yang baru saja melihat Sid dan akan pergi terlihat oleh agen MI5 tersebut dan membuatnya harus kejar-kejaran di dalam rumah sakit. Untungnya saja Carl berhasil mengecoh agen itu, namun saat sudah berada di parkiran, Rodi telah pergi dan meninggalkannya. Sementara itu Lem ternyata pergi ke rumah Standish dan menyuruhnya untuk berkemas secepat mungkin. Saat akan pergi, Standish mendapatkan dua pesan dari Diana. Pertama, Lem sedang merencanakan sesuatu, dan yang kedua, Lem menyembunyikan rahasia tentang kematian Charles suaminya. Untuk itu Diana menyarankan Standish pergi ke markas MI5 dan Diana akan menjelaskan detailnya. Dan karena hal itulah membuat ingatan Standish kembali, hari di mana suaminya tewas bunuh diri di dalam kamar mandi. Lalu tiba-tiba saja Lem muncul dan menyuruh Standish untuk segera pergi. Namun saat baru saja keluar dari apartemennya, Webb dan Duffy datang dan menangkap mereka berdua dan akan dibawa ke markas MI5. Lem dan Standish yang sudah tua itu pun tidak bisa melawan dan terpaksa harus ikut.
Saat berada di perjalanan, Lem yang bersin-bersin lalu meminta tisu kepada Standish. Di saat Standish akan mengambil tisu tersebut di dalam tasnya, ternyata ada sebuah pistol dan itu adalah pistol milik Lem yang dimasukkannya ke dalam sebelum mereka pergi. Standish pun tahu jika itu adalah kode dari Lem, yang kemudian Standish lalu mengeluarkan pistol tersebut dan menodongkannya kepada kedua agen itu. Standish lalu menyuruh Webb untuk berhenti dan keluar dari mobil tersebut. Setelah mendapatkan mobil itu, mereka pun akhirnya pergi. Sedangkan Duffy memberitahu Diana jika Lem berhasil kabur lagi. Singkat cerita, Lem, Standish, Louisa, Herbert, dan juga Roddy telah tiba di makam Blake. Louisa menjelaskan jika mereka tidak bisa menjemput Struan karena telah dijemput terlebih dahulu oleh MI5. Sedangkan Roddy menjelaskan jika dirinya terpaksa meninggalkan Carr karena adanya agen MI5 yang akan menangkap Carr di rumah sakit karena Carr yang sempat-sempatnya menjenguk Sid. Namun tidak lama kemudian, Carr datang dan berhasil tiba di makam tersebut. Saat itu Carr memberitahu jika dirinya baru ingat kalau pernah melihat Diana dan Alan saat diberikan ujian tes pengintaian. Dan hal itu bisa mereka gunakan untuk menekan Diana agar mereka tidak ditangkap dan dijebak oleh Diana dalam kasus penculikan Hasan. Namun masalahnya adalah foto tersebut ada di dalam markas MI5. Dari informasi itu, Lem menyuruh Carr untuk pergi bersamanya mendapatkan berkas tersebut dan menyuruh yang lainnya untuk pergi bersembunyi agar tidak ditangkap. Setelah mereka berpencar, Standish, Roddy, Louisa, dan Herbert pergi ke kafe untuk menelusuri di mana lokasi Hasan. Dengan menggunakan laptop miliknya, Roddy menyusup masuk ke dalam jaringan markas MI5 untuk mencari informasi mengenai Hasan. Dengan masuk ke dalam jaringan MI5 yang terhubung dengan semua data dan CCTV di seluruh wilayah Inggris, Roddy akhirnya menemukan adanya mobil van yang disewa oleh MI5 yang setelah ditelusuri, yang menyewanya adalah Alan. Namun plat nomor mobil tersebut tidak terlalu jelas. Oleh karena itu, Standish langsung menghubungi perusahaan penyewaan mobil van tersebut, yang akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan plat nomor mobil van itu dan segera melacaknya. Setelah itu Roddy melacaknya dengan menggunakan jaringan transmitter yang ada pada mobil van itu. Dan tidak butuh waktu lama, Roddy berhasil menemukan jejaknya yang terakhir kali singgah di pom bensin di daerah bernama Chelmsford. Kemudian Standish ke depan kafe mengabari Lem menggunakan telepon umum. Setelah itu mereka berpisah, di mana Louisa dan Herbert akan pergi mengikuti van tersebut. Di tempat lain, Lem pergi ke markas MI5. Saat berada di gerbang, dengan cepat seluruh agen mengenalinya dan langsung mengepung mobil Lem. Setelah itu, Lem pun akhirnya ditangkap dan dibawa masuk ke dalam markas untuk diinterogasi. Lem langsung dibawa Duffy ke ruangan Diana. Tanpa basa-basi, Diana menawarkan Lem untuk menandatangani pernyataan. Jika Lem setuju, maka ia akan tetap bebas dan hanya dipecat dari MI5, namun tetap mendapatkan uang pensiun. Tapi jika tidak, maka Diana akan memenjarakannya. Namun Lem datang tidak dengan persiapan. Lem justru memberitahu jika di dalam mobil yang ia gunakan barusan terpasang sebuah bom. Mendengar itu, Diana lalu cepat keluar dan menyuruh Duffy memeriksa mobil tersebut. Dengan menggunakan kamera yang mereka pasang di sebuah robot, mereka pun memeriksa mobil Lem. Namun setelah melihatnya, mereka baru sadar jika itu bukanlah bom dan hanya sebuah jam yang berisi kabel di dalam box. Tapi ternyata itu hanyalah pengalihan agar Carr bisa masuk ke dalam markas. Carr langsung masuk ke ruangan Webb yang menyimpan berkas-berkas. Carr menodongkan senjata kepadanya dan meminta Webb untuk memberikan file foto Diana yang bersama dengan Alan. Namun Webb sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu karena Webb berusaha berteriak, maka Carr pun terpaksa memukul Webb hingga pingsan. Kemudian Carr mencari file tersebut di brankas satu persatu. Hingga saat para agen masuk ke dalam ruangan itu, Carr sudah berhasil menemukan berkas tersebut dan keluar. Carr langsung menemui Lem di ruangan Diana dan memperlihatkan foto bukti keterlibatannya dengan Alan dalam penculikan Hasan dan akan digunakannya untuk mendapatkan penghargaan atau promosi jabatan. Diana tidak bisa berkutik lagi karena bukti itu. Lem lalu menyuruh agar Diana fokus menyelamatkan Hasan daripada memenjarakannya. Diana memberitahu jika MI5 sama sekali tidak mengetahui di mana lokasi Hasan. Mendengar itu, Lem menyuruh Diana agar menemui Simon.
karena Carl menemukan ponsel Hope dan menemukan nomor Simon di dalam log panggilannya. Karena hanya Simon yang bisa menelepon kelompok tersebut untuk menghentikan semua penculikan palsu ini. Setelah sepakat, Diana langsung ke rumah Simon dan menjelaskan situasinya sekarang. Diana meminta Simon agar menghubungi kelompok Son of Albion agar mau mengembalikan Hasan. Jika tidak, Diana akan membongkar sebuah data-data pribadi milik Simon dan menghancurkan hidupnya saat ini juga. Simon sebenarnya tidak tahu kelompok tersebut, tapi akan tetap berusaha menghubunginya. Sedangkan di luar, Standish dan Rodi menemui Carl dan juga Lem yang sedang berada di depan rumah Simon mengawasi Diana. Saat tahu jika Luisa dan Herbert pergi mengejar Hasan, Lem sangat kesal karena hal itu bisa membahayakan rencana mereka dan juga membahayakan keselamatan Hasan. Kemudian saat Diana keluar, Lem memberitahu lokasi mobil yang membawa Hasan yang kemungkinan mengarah ke dermaga, dan itu berarti mereka akan melarikan diri keluar dari Inggris. Sementara itu kelompok Son of Albion pergi membawa Hasan menggunakan mobil van. Corley menjelaskan alasannya membunuh Alan karena seorang pengkhianat dan agen mata-mata MI5. Hal itu ia pastikan karena menanyakan langsung kepada Simon. Dan dengan situasi mereka sekarang, menurutnya mereka bertiga harus pergi keluar dari Inggris untuk bersembunyi, dan itu hanya bisa jika mereka pergi melalui dermaga dan membunuh Hasan. Namun Larry dan Zeppo tidak setuju dan justru ingin menyerahkan diri karena rencana menculik Hasan hanyalah sebuah rencana palsu dan mereka sama sekali tidak berniat membunuh Hasan. Zeppo dan Larry lebih ingin dipenjara dan melepaskan Hasan daripada harus menjadi buronan seumur hidup mereka. Namun Carly tidak setuju dengan ide mereka berdua dan tetap akan memenggal kepala Hasan lalu pergi keluar dari Inggris. Di tengah perjalanan mereka pergi ke dermaga, mobil van tersebut sudah akan kehabisan bensin. Tapi Carly tetap berencana terus jalan hingga bensin mobil tersebut habis, lalu memenggal kepala Hasan di tengah jalan, kemudian pergi dengan berjalan kaki atau mencuri mobil lain. Mendengar itu membuat Zeppo sangat kesal dan mengeluarkan pistol milik Alan yang ia ambil, lalu menyuruh Carly untuk menepi. Saat berada di pinggir jalan, Zeppo akan menyuruh Hasan membeli bensin agar mereka tidak ketahuan. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan dan melepaskan Hasan di hutan, lalu melanjutkan perjalanan ke dermaga dan pergi dari Inggris. Lalu saat sampainya mereka di pom bensin, Carly memperingatkan Hasan untuk tidak kabur. Jika Hasan tetap melakukannya, Carly akan membunuh wanita dengan kedua anaknya yang sedang mengisi bensin. Dengan ketakutan, Hasan pun keluar dari mobil dan mulai mengisi bensin. Namun tiba-tiba saja, wanita tersebut mendekatinya untuk meminta tolong menutup tangki mobilnya yang rusak. Mereka bertiga sebenarnya panik, namun Carly membuka kaca mobil dan menyuruh Hasan untuk membantu wanita tersebut. Dan Hasan pun melakukannya dengan cepat dan sama sekali tidak memberitahu tentang keadaannya karena takut jika kelompok Son of Albion itu membunuh wanita tersebut dan anaknya yang masih kecil. Setelah mobil van itu terisi penuh, maka Hasan pergi ke kasir untuk membayar. Sebenarnya, Hasan sudah sangat ingin memberitahu jika dirinya adalah anak yang diculik di TV. Namun karena ada pengunjung lain yang datang untuk mengisi bensin juga, yang bisa saja akan menjadi korban, maka Hasan pun tidak jadi melapor dan langsung kembali ke dalam mobil. Di dalam perjalanan mereka, karena merasa sepi, Carly menyuruh Hasan untuk melawak karena tahu jika Hasan adalah komedian. Awalnya Hasan menolak karena tidak mungkin dirinya melawak dalam kondisi tersebut. Namun Carly tetap memaksa yang membuat Hasan pun akhirnya mengeluarkan candaannya. Dengan komedinya membuat Zeppo dan Larry tertawa dan semakin Hasan melawak, Carly pun tidak bisa menahan tawanya dan akhirnya juga ikut tertawa. Namun ada kalanya saat mereka tertawa bersama, tiba-tiba saja Carly merasa tersinggung dengan perkataan Zeppo, yang akhirnya Carly langsung menghentikan mobil dan mengambil pistol yang ditaruh Zeppo di dashboard depan mobil, kemudian langsung menembak kepalanya. Dari hal itu jelas membuat Hasan dan Larry sangat terkejut dan tidak menyangka jika Carly sudah sangat-sangat kejam dan tidak kenal ampun. Hasan pun kembali pasrah karena dirinya tidak jadi dibebaskan oleh Zeppo. Singkat cerita, mereka sudah dekat dengan dermaga. Carly lalu menyuruh Larry agar berhenti di sebuah hutan untuk mengeksekusi Hasan. Setelah membuang mayat Zeppo, mereka lalu membawa Hasan masuk ke dalam hutan dengan mengikat kaki dan tangannya. Saat mereka sudah cukup jauh masuk ke dalam hutan, Larry justru membawa Hasan bersembunyi karena tidak setuju dengan rencananya yang akan membunuh Hasan.
dan untungnya saja Curly tidak menemukan mereka. Kemudian dalam semak-semak, Larry melepaskan ikatan yang mengikat kedua tangan dan kaki Hasan. Setelah terlepas, tanpa pikir panjang, Hasan langsung pergi melarikan diri. Kemudian Larry memanggil Curly dan memberitahu jika Hasan telah kabur. Namun tiba-tiba saja, dari arah belakang, Larry menebas kepala Curly menggunakan kapak. Tapi tebasannya tidak sampai membuat Curly tewas, hanya melukai kepalanya. Setelah itu, Larry pun lari secepatnya pergi ke mobil van dan langsung pergi meninggalkan Curly. Sedangkan Hasan yang bersembunyi ternyata berhasil ditemukan oleh Curly dan dibawa untuk dieksekusi. Sementara itu Louisa dan Herbert yang juga mengejar Hasan, tiba-tiba saja mobil yang mereka gunakan kehabisan bensin di tengah jalan. Louisa pun jelas sangat kesal karena kecerobohan Herbert yang tidak melihat indikator bensin dari mobil tersebut. Tak lama kemudian Lem dan Carl melewati mereka. Herbert pun mencoba berusaha meneriaki Lem untuk berhenti, tapi Lem sama sekali tidak mau berhenti karena lebih mengutamakan mengejar Hasan. Sedangkan Larry yang berhasil tiba di dermaga mengira jika dirinya akan berhasil kabur. Namun tiba-tiba saja para agen MI5 muncul dan mengepungnya. Larry pun berlutut dan akan menyerahkan diri, tapi Duffy menginstruksikan para agen agar menembakinya. Duffy lalu memeriksa mayat Larry dan memberikan senjata di samping mayatnya agar alasan membunuh Larry bisa dibenarkan karena dianggap memiliki senjata, padahal hal itu ia lakukan atas perintah Diana agar drama penculikannya tidak terbongkar. Sementara itu, Roddy yang meretas masuk ke dalam jaringan MI5 juga melihat penembakan tersebut dan memberitahu Lem dan juga Carl jika di dalam mobil van itu hanya ada satu orang dan tidak ada Hasan. Kemudian Roddy memberitahu lokasi terakhir mobil van itu singgah di sebuah hutan yang berjarak 8 km dari lokasinya. Mendengar itu Lem langsung memutar mobilnya dan menuju lokasi yang dimaksud oleh Roddy. Kemudian mereka pun kembali melewati Louisa dan Herbert. Namun kali ini Lem membiarkan mereka masuk ke dalam mobil juga. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di titik lokasi terakhir mobil van tersebut. Mereka pun melihat jejak mobil van itu dan mayat salah satu kelompok Son of Albion yang tewas, yaitu Zeppo. Kemudian Carl, Louisa dan Herbert akan pergi mencari Hasan dan satu anggota kelompok Son of Albion yang tersisa, yaitu Carly. Sedangkan Lem yang sudah tidak kuat lagi berjalan menunggu mereka di sana. Saat mereka berkeliling hutan, mereka melihat ada sebuah bangunan reruntuhan kastil yang menurut mereka Hasan dan Carly ada di sana. Dan benar saja, Carl akhirnya melihat Carly yang sudah akan mengeksekusi Hasan. Untungnya saja Carl datang tepat waktu dan menggagalkannya. Namun saat Carly sedang baku tembak dengan Carl, dari arah belakang Hasan muncul dan melemparkan sebuah batu yang pas mengenai kepala Carly. Dan kan hal itu membuat Carly tidak bisa lagi bangun. Kemudian tiba-tiba saja agen MI5 datang menggunakan helikopter. Mereka pun pasti juga akan membunuh Carly supaya drama tersebut tidak terbongkar. Namun Carl dan yang lainnya melindungi Carly agar bisa dibawa ke markas untuk mengungkap kebenaran dari kasus penculikan Hasan. Karena tidak mungkin membunuh para agen yang melindungi Carly, maka Diana pun menginstruksikan untuk mundur. Saat itu pemimpin atau direktur utama MI5 yaitu Ingrid ada dan menyaksikan hal tersebut. Karena melihat jika satu anggota Son of Albion itu masih hidup dan membahayakan mereka berdua, maka Ingrid menyuruh Diana agar menanganinya dan membereskannya secepat mungkin sebelum bersuara. Jadi ternyata Ingrid juga terlibat di dalam penculikan Hasan. Setelah mereka berhasil menuntaskan misi penyelamatan Hasan, Lem, Carl, Louisa, dan Herbert kembali ke markas di Slow Coast dan kembali bekerja seperti biasa. Saat itu Carl menemui Roddy di ruangannya untuk mengecek kondisi Sid lewat jaringan internet. Namun saat Roddy masuk ke dalam jaringan di rumah sakit tersebut, ternyata nama Sid Baker dihapus dan begitupun dengan semua data tentangnya. Seakan-akan Sid tidak pernah ada. Lalu di akhir season 1 ini guys, Lem kembali menemui Diana dan saling bertukar dokumen. Lem memberikan dokumen Alan, sedangkan Diana memberikan dokumen kematian Charles, suami Standish. Sedangkan pada malam harinya, Carl menemui kakeknya, meminta agar dibantu kembali ke markas pusat MI5 setelah berhasil menyelamatkan Hasan. Namun David yang sudah tahu akan penculikan tersebut tidak bisa melakukan hal itu karena kasus Hasan jelas pasti tidak akan dibongkar oleh Diana, karena itu sama saja akan membuka aibnya sendiri.
Sementara itu, Stannis menagih janji Lem untuk memberitahu kebenaran dari kematian suaminya. Dan Lem hanya memberitahu jika dirinya lah yang memberikan pistol yang digunakan Charles untuk bunuh diri karena merasa trauma dengan Perang Dunia Kedua saat menjadi agen mata-mata. Namun pada kenyataannya tidak begitu guys, karena kita diperlihatkan jika Lem lah yang membunuh Charles di dalam kamar mandinya, dan itu semua atas perintah David, kakek Karl. Tapi sampai jumpa di season 2 ya guys.